Saudara yang terkasih, setiap orang membutuhkan nasihat, apalagi di dalam menghadapi situasi-situasi tertentu dan harus mengambil keputusan penting. Tetapi saya katakan kepada saudara, kita perlu yang namanya hati-hati dalam mendengar nasihat. Karena tidak semua nasihat itu baik. Atau mungkin nasihat itu baik tapi belum tentu benar. Yang perlu kita cari adalah nasihat yang baik, benar, dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Sama seperti Raja Rehabeam pada saat dia naik menjadi raja, menggantikan ayahnya Raja Salomo, maka rakyat datang kepada dia untuk minta keringanan dari segala kewajiban yang dibebankan kepada rakyat pada saat itu. Sebelum dia mengambil keputusan, dia membutuhkan nasihat-nasihat. Ada dua kelompok orang yang dimintai nasihat. Yang pertama adalah tua-tua yang pada masa hidup Raja Salomo, orang-orang inilah yang memberikan nasihat. Dan yang kedua adalah teman-teman sebaya yang sama-sama orang muda yang ada bersama dengan dia. Demikian firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan begini. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat ceritanya dampaknya adalah kerajaan Israel terpecah dua. Karena apa? Dia lebih mendengarkan apa kata teman-temannya. Nah saudara, saya tidak berkata bahwa setiap nasihat dari orang-orang muda itu salah. Setiap nasihat dari orang-orang muda itu tidak penting. Tidak. Tetapi kalau kita bisa melihat fokus nasihat itu untuk apa? Apakah kita menjadi bijaksana atau bijaksini? Artinya apa? Hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan kita secara pribadi. Ini berbahaya sekali. Oleh sebab itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan bagaimana supaya kita bijaksana, bukan bijaksini. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat dari orang berpengalaman, bukan hanya berpengetahuan. Karena apa? Pengetahuan bisa saja dicapai dengan berbagai macam cara pembelajaran. Tetapi pengalaman itu sangat penting. Karena apa? Karena pengalaman itu mematangkan setiap pengetahuan dan teori yang didapat. Sehingga seringkali teori pengetahuan yang didapat jauh lebih sempit lingkupnya ketika kita memasuki pengalaman di dalam apa yang kita pelajari. Dan yang kedua adalah menimbang nasihat dengan kebenaran bukan karena pertemanan. Artinya apa? Kita menimbang setiap nasihat berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, bukan karena tidak enak. Karena yang ngasih nasihat adalah teman kita. Mari perhatikan ketika kita mendengar nasihat dari siapapun. Tuhan Yesus memberkati.